Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6331. Sambil mengobrol, beberapa orang kembali ke puncak gunung. Di puncak gunung, terdapat sebuah gua besar, di dalamnya terdapat gua Qingyan Kunpeng. Lin Bai dan yang lainnya masuk untuk menyelidiki dengan saksama, mencari barang-barang yang berguna. Setelah beberapa penyelidikan, beberapa orang benar-benar menemukan beberapa biji dan ramuan langka. Meskipun Qingyan Kunpeng telah dibunuh dan dibawa pergi oleh Wu Zongzhengzi, biji dan ramuan ini dapat dianggap sebagai penghibur bagi Lin Bai dan yang lainnya. Setelah pencarian selesai, beberapa orang duduk di lautan awan di puncak gunung untuk beristirahat sejenak, memulihkan kekuatan spiritual mereka, dan menyembuhkan luka-luka mereka. Saat ini, 11 hari telah berlalu sejak perburuan di dunia perburuan, kata Lin Bai kepada Lu Qingjun, perburuan yang sebenarnya akan segera dimulai. Aku dan sekutu lainnya telah menyampaikan berita ini, biarkan mereka pergi ke daerah vulkanik dunia perburuan dalam waktu setengah bulan, dan kita akan bertemu terlebih dahulu. Jika tidak, kita akan tersebar di dunia perburuan dan hanya akan dikalahkan oleh mereka satu persatu. Lu Qingjun mengerti maksud Lin Bai, jadi dia mengangguk dan setuju, masih ada beberapa hari lagi, dan tempat ini tidak terlalu jauh dari daerah vulkanik. Aku ingin terus mencoba keberuntunganku dan melihat apakah aku bisa memburu spesies alien lain. Lagi pula, tidak mudah untuk datang ke dunia perburuan. Lin Bai juga setuju, baiklah, tapi lebih baik berhati-hati. Setelah 4 hari, kau harus pergi ke gunung berapi untuk bergabung dengan kami. Jika kau bertemu sekutu lain di jalan, sampaikan kabar itu, biarkan mereka datang ke sekitar gunung berapi, dan biarkan murid-murid mereka ikut bersama mereka. Mengerti, Lu Qingjun setuju. Setelah bertukar kabar baik dengan Lu Qingjun, semua orang berangkat lagi. Lin Bai dan Lu Qingjun berpisah sementara, dan selagi masih ada waktu, mereka dengan panik mencari alien yang cocok untuk diburu di dunia perburuan. Lin Bai memimpin Chu Tinghan untuk melanjutkan perjalanan mencari spesies alien. Dalam beberapa hari berikutnya, dia juga memburu banyak spesies alien. Namun, dia tidak dapat menemukan spesies alien, 5 elemen, yang ingin dia buru, jadi dia hanya bisa mencari jalan keluar di masa depan. Saat ini, 5 elemen di tangan Lin Bai hanyalah bulu Phoenix yang diperoleh dari Phoenix api, dan jantung gunung yang diperoleh dari permaisuri Huangsha di bawah dunia pasir kuning. Roh logam, roh api, dan roh air lainnya belum pernah ditemui. Lin Bai menghitung waktu dalam hati. 14 hari berburu telah berlalu di dunia perburuan, dan hampir tiba waktunya untuk kembali ke lingkaran gunung berapi. Hari ini, Lin Bai Yujian memimpin Chu Tinghan ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Berdiri di punggung bukit, dia memandang pegunungan dan sungai yang luas dan megah di hadapannya. Lupakan saja, sepertinya aku tidak bisa menemukannya. Ayo kita kembali untuk ronde pertama. Lin Bai sudah memutuskan untuk sementara menghentikan perburuan spesies alien, dan kembali ke gunung berapi besar untuk bergiliran dengan yang lain menghadapi pembantaian bulan sabit yang akan terjadi. Aku akan kembali ke gunung berapi, bagaimana denganmu? Apakah kau sudah punya rencana? Lin Bai bertanya kepada Chu Tinghan di belakangnya. Aku bersamamu, kata Chu Tinghan kepada Lin Bai dengan wajah polos dan mata lebar. Chu Tinghan dan istana Pangeran Liang tempat dia tinggal sebenarnya tidak berada dalam aliansi Lin Bai, dan sekarang Lin Bai akan bergabung dengan aliansi, secara logis dia seharusnya tidak membawanya bersamanya. Chu Tinghan melihat Lin Bai ragu-ragu, jadi dia berkata, bukankah kita sudah sepakat? Kau tidak akan meninggalkanku sampai kau menemukan tim dari istana Pangeran Liang. Dan aku pergi sekarang, dan berbahaya untuk sendirian di dunia perburuan. Aku masih terluka. Chu Tinghan menggambarkan dirinya sebagai sosok yang menyedihkan. Seorang wanita lemah yang terluka parah, berjalan di dunia perburuan kanibal memang sangat berbahaya, tetapi Lin Bai memberinya tatapan penuh arti. Luka di tubuhmu, telah sembuh total. Lin Bai menatap Chu Tinghan dan berkata dingin. Tidak diketahui juga pil macam apa yang diberikan Istana Liang kepada Chu Tinghan, yang dapat membuat luka Chu Tinghan sembuh total hanya dalam beberapa hari. Menurut penilaian Lin Bai, luka Chu Tinghan, bahkan dengan bantuan ramuan penyembuhan yang baik, akan membutuhkan waktu 2 atau 3 bulan untuk pulih. Tak disangka, hanya dalam beberapa hari, Chu Tinghan telah pulih ke kondisi semula. Lukamu telah sembuh. Dengan kekuatanmu, selama kamu tidak menyinggung putra dan putri suci dari 16 kekuatan terkuat di dunia iblis, dan berhati-hati, kamu dapat bertahan hidup di dunia perburuan. Lin Bai berkata dingin. Kamu bisa pergi sendiri. Lin Bai tidak ingin membawanya bertemu orang lain, jadi dia sengaja mengingatkannya untuk pergi sendiri. Tidak, Chu Tinghan menatap Lin Bai dengan keras kepala, betapa berbahayanya jika aku sendirian,
lebih baik aku ikut denganmu sekarang, dan kita akan berpisah setelah menemukan tim dari Istana Pangeran Liang. Lin Bai ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Chu Tinghan tidak memberi Lin Bai kesempatan untuk berbicara, dan langsung berkata, jangan khawatir, jika aku menemukan tim dari Istana Pangeran Liang, aku akan segera pergi. Lagi pula, lukaku juga sudah sembuh. Seperti yang kau katakan, selama aku tidak memprovokasi putra dan putri suci dari 16 kekuatan terkuat di dunia iblis, aku tidak akan dalam bahaya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatanku masih bagus, dan mungkin aku bisa membantu suatu saat nanti. Lagi pula, aku putri sulung dari Istana Pangeran Liang. Dengan aku di timmu, orang-orang lain harus khawatir jika mereka ingin berurusan denganmu. Kata-kata Chu Tinghan masuk akal, tetapi Lin Bai masih ragu, tapi kau bukan anggota aliansi kami, dan kau pergi ke sana tanpa alasan, yang tentu saja membuat semua orang tidak nyaman. Chu Tinghan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa bergabung dengan aliansimu sekarang. Lin Bai terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Apakah aku belum memenuhi syarat? Mata Chu Tinghan melebar, Istana Liang adalah istana terkuat di wilayah kerajaan Chu. Jauh lebih kuat dari mereka. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berseru dan bertanya, apakah latar belakang Liang Wangfu begitu kuat? Chu Tinghan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia buru-buru berhenti dan berkata, jangan khawatir tentang ini, bagaimanapun, aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mengusir Chu Tinghan, Lin Bai hanya bisa sementara setuju untuk membiarkannya mengikuti. Aku akan membawamu menemui mereka terlebih dahulu, jika mereka bersedia membiarkanmu bergabung, maka kau bisa tinggal, jika mereka tidak bersedia, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Chu Tinghan tersenyum dan setuju, lalu bertanya, kapan kalian memiliki aliansi seperti itu? Sudah ada sejak lama. Lin Bai bertanya balik, bukankah Istana Liang membentuk aliansinya sendiri? Kudengar, banyak prajurit di wilayah ini mencari aliansi. Istana Liang tidak membutuhkan aliansi. Chu Tinghan tertawa. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, merasa bahwa Chu Tinghan sangat percaya diri dengan kekuatan Istana Pangeran Liang, jadi dia tidak bertanya lagi, tetapi apa yang dikatakan Chu Tinghan selanjutnya membuat Lin Bai pucat pasi karena terkejut. Istana Liang tidak membutuhkan aliansi, karena kami membawa pasukan. Chu Tinghan tersenyum. Apa? Lin Bai tercengang, Liang Wangfu memiliki pasukan di dunia perburuan. Bab 6332. Kau punya pasukan di dunia perburuan. Lin Bai tercengang, sedikit tak percaya. Anehkah? Chu Tinghan mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa Lin Bai begitu terkejut, berburu di dunia perburuan, Istana Pangeran Liang juga membutuhkan banyak alien, dan Istana Pangeran Liang adalah keluarga kerajaan, jadi mereka mendapatkan kuota untuk memasuki dunia perburuan. Jumlahnya terlalu banyak. Itulah mengapa ayahku mengatur agar Kam Xuanwu memasuki dunia perburuan. Kam Xuanwu adalah unit dari Istana Pangeran Liang di markas militer. Namun, Lin Bai hanya sedikit mengetahui tentang markas militer negara Chu, dan berita tentang markas militer juga merupakan rahasia tingkat tinggi negara Chu, dan prajurit biasa tidak boleh mengetahuinya. Lalu mengapa kau tidak bertindak bersama mereka? Lin Bai sangat terkejut, karena Istana Pangeran Liang memiliki pasukan di dunia perburuan, mengapa Chu Tinghan bertindak sendirian? Lalu mengapa kau tidak bertindak bersama murid-murid sekte Tian Sui lainnya? Chu Tinghan bertanya balik. Begitu ucapan itu keluar, Lin Bai langsung mengerti. Wilayah dunia perburuan sangat luas, dan spesies yang beragam tersebar luas. Jika banyak orang berkumpul untuk berburu, mereka tentu akan berhasil, tetapi akan membuang banyak waktu. Menyebarkan personel tidak hanya dapat menemukan lebih banyak spesies asing, tetapi juga meningkatkan efisiensi perburuan. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu, terlalu berbahaya, dan ada bahaya jatuh jika tidak hati-hati. Secara keseluruhan, meskipun aman untuk berkumpul bersama, efisiensi perburuan sangat rendah, tersebar, meskipun berbahaya, efisiensi perburuan akan sangat tinggi. Istana Pangeran Liang sekarang memiliki 4 tim di dunia perburuan, yaitu tim Chu Tinghan, tim Chu Tingsui, tim Chu Zimo, dan tim Xuan Wuying. Keempat tim ini berburu secara terpisah di dunia perburuan. Saat ini, tim Chu Tinghan telah hancur di antara keempat tim di Istana Pangeran Liang, hanya menyisakan Chu Tinghan yang masih hidup. Berapa banyak orang di Kam Xuanwu? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Tidak banyak. Chu Tinghan menjawab terus terang, hanya sedikit lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang seharusnya tidak dianggap sebagai pasukan, melainkan hanya sebuah tim, tetapi tiba-tiba Lin Bai teringat sesuatu, dan bertanya kepada Chu Tinghan, lebih dari 100 pendekar alam Tai Dao Guo. Chu Tinghan mengangguk,
Semuanya adalah pendekar alam Tai Dao Guo peringkat atas. Desis. Lin Bai menarik napas, hatinya dipenuhi keterkejutan. Sekte Tianshui, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, kini telah dikalahkan. Sekte ini penuh dengan petarung yang mampu mengerahkan alam Tai Dao Guo, dan jumlahnya hanya sekitar 100 orang. Dan satu batalion dari markas militer Istana Pangeran Liang sebenarnya memiliki lebih dari 100 pendekar tingkat Tai Dao Guo. Tidak heran Istana Pangeran Liang akan menjadi raja terkuat di wilayah negara Chu. Xuan Wuying hanyalah puncak gunung es dari Istana Pangeran Liang, dan dia pasti memiliki lebih banyak latar belakang di belakangnya. Lebih dari 100 pendekar tingkat atas tingkat Tai Dao Guo sudah cukup untuk menyapu bersih keluarga dan sekte manapun di sebagian besar wilayah negara Chu. Bahkan jika Tian Suizong tidak menggunakan latar belakangnya, dia mungkin bukan lawan Xuan Wuying. Setelah mengobrol dengan Chu Tinghan sampai titik ini, Lin Bai bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa kediaman Pangeran Liang memiliki niat untuk berkhianat. Apakah itu benar? Senyum di wajah Chu Tinghan membeku dengan cepat, dan dia berkata dengan wajah serius, omong kosong, siapa yang menyebarkan rumor, bibiku akan merobek mulutnya. Dia membalas. Juga masuk akal. Ketika Lin Bai mengajukan pertanyaan ini, dia tahu bahwa Chu Tinghan pasti akan membantah, tidak ada yang akan membunuhnya sampai mengakui bahwa dia memiliki niat pengkhianatan. Dan alasan mengapa Lin Bai masih bertanya adalah karena dia ingin melihat beberapa petunjuk dari wajah Chu Tinghan. Tetapi jelas bahwa keluarga Pangeran Liang sangat berupaya membesarkan anak-anak mereka, dan Lin Bai tidak melihat beberapa rahasia dari wajah dan ekspresi Chu Tinghan. Ayo kita pergi ke gunung berapi. Lin Bai tidak lagi berlama-lama dengan Chu Tinghan, dia mengendarai pedang terbang dan membawanya menuju gunung berapi besar. Meskipun Lin Bai tidak memiliki peta dunia perburuan, dia telah melakukan perjalanan ke banyak tempat di dunia perburuan akhir-akhir ini, dan dia memiliki rute dalam pikirannya, jadi bukan masalah besar untuk menemukan arah gunung berapi. Dalam setengah bulan terakhir, kita seharusnya telah menjelajahi setengah dari dunia perburuan, kan? Kata Lin Bai pada dirinya sendiri sambil menuju ke gunung berapi besar. Setengah. Chu Tinghan di belakangnya tak kuasa menahan tawa, kita bahkan belum mencapai 1/10, apalagi setengahnya. Lin Bai sedikit terkejut. Tuan Serigala, luasnya dunia perburuan jauh melampaui imajinasi Anda. Chu Tinghan berpikir sejenak dan berkata, lokasi kita saat ini seharusnya berada di selatan dunia perburuan. Jika dunia perburuan dibagi berdasarkan lingkungan geografis, maka dapat dibagi menjadi timur dan selatan. Di selatan dunia perburuan, langit tertutup vegetasi sepanjang tahun, dan terdapat hutan lebat. Sejauh mata memandang, terdapat pegunungan dan bukit-bukit yang dipenuhi pepohonan hijau. Petik 2. Yaitu, di daerah tempat kita berada saat ini. Petik 2. Di sebelah timur dunia perburuan terdapat negeri Heze, dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya dan laut yang terhubung dengannya. Apakah kau pernah melihat setetes air pun dalam setengah bulan? Tanya Chu Tinghan kepada Lin Bai sambil tersenyum. Jadi begitulah keadaannya. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa ia mengira dunia perburuan itu sangat luas, tetapi ia tidak menyangka akan seluas ini. Wilayah dunia perburuan mungkin seluas gabungan dari 4 taman perburuan utama lainnya. Jika dikaitkan dengan dunia luar, mungkin seluas 50 negara bagian di wilayah negara Chu. Lin Bai mengantar Fei Jian dan Chu Tinghan melewati ribuan gunung dan hutan lebat, dan bertemu beberapa spesies asing di sepanjang jalan, yang dengan mudah mereka atasi berdua. Setelah luka Chu Tinghan sembuh, kekuatan yang ditunjukkannya tidak buruk, dan ia hampir setara dengan putra suci dari 5 aliran dan 7 sekte di negara Chu. Dibandingkan dengan putra suci dari Sekte Makmur, tentu saja masih ada jarak tertentu. Dengan cara ini, Lin Bai dan Chu Tinghan membutuhkan waktu 2 hari untuk akhirnya melihat tanah merah di depan mereka dan gelombang udara yang mem-scorching di udara. Mengapa butuh 2 hari? Tersesat di jalan. Dunia perburuan terlalu luas, dan lingkungan geografisnya sangat rumit. Lin Bai dan Chu Tinghan tidak memiliki peta, dan mereka akan tersesat jika tidak hati-hati. Karena alasan ini, Lin Bai juga khawatir apakah sekutu lainnya akan tersesat. Memasuki area vulkanik lagi, dan melaju kencang, Lin Bai tidak menemui serangan dari spesies alien manapun. Kekacauan yang tersisa setelah perang besar masih terlihat di tanah. Jelas, seseorang telah memburu dan membunuh spesies alien di sini. Baru setelah dia kembali ke gunung berapi besar tempat Phoenix Api tinggal, Lin Bai melihat jejak aktivitas para prajurit. Sial, apakah orang-orang barbar dari wilayah utara datang lagi? Orang barbar utara, jika kalian ingin bertarung, datanglah. Ketika Yujian Lin Bai mendekat, para prajurit yang berdiri di sekitar gunung berapi besar itu meraung marah,
dan beberapa bahkan menembak langsung, menghantam ke arah Lin Bai dengan kekuatan supranatural dan metode rahasia. Lin Bai buru-buru menghentikan pedang terbangnya, mengangkat tangannya dan menghancurkan serangan di depannya, lalu buru-buru berteriak, semuanya, berhenti. Mendengar suara yang familiar, kelompok prajurit itu menjadi tenang, dan ketika Lin Bai Yujian mendekat, mereka tersenyum. Semuanya berhenti, itu bukan orang barbar dari wilayah utara, itu Tuan Serigala. Itu putra Lin Bai. Bab 6333. Itu Tuan Serigala. Apakah Tuan Serigala sudah kembali? Mereka berhenti menyerang, dan Lin Bai juga mengenali bahwa mereka adalah prajurit dari wilayah timur, dan mereka mengenakan jubah murid Bai Tianzong dan Fan Tianzong. Lin Bai Yujian mendekat, dan melihat bahwa murid-murid Fan Tianzong dan Bai Tianzong semuanya pucat, napas mereka tidak teratur, dan tubuh mereka terluka. Jelas bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran besar. Karena murid-murid Sekte Fantian dan Sekte Baitian ada di sini, maka putra suci Sekte mereka, Meng Qingxia dan Nisang, pasti juga ada di sini. Melihat betapa parahnya luka mereka, Lin Bai merasa sedih, dan bertanya, di mana Meng Qingxian dan Nisang? Di mana mereka? Tuan Serigala, putra suci kami terluka dan sedang memulihkan diri di dalam. Seorang putra suci Fan Tianzong buru-buru berkata kepada Lin Bai. Bawa aku menemui mereka. Tuan Serigala, kemarilah. Beberapa orang suci Fan Tianzong dan Bai Tianzong berjalan beriringan, sampai ke kaki gunung berapi besar, dan menemukan Meng Qingxian dan Nisang yang sedang memulihkan diri. Luka pada kedua orang ini lebih serius daripada luka murid biasa. Ada bekas pedang di dagu kiri Nisang, yang memanjang hingga ke dadanya, hampir merobeknya. Lengan kiri Meng Qingxian patah dan terkulai lemah. Napas keduanya sangat lemah, dan mereka duduk bersila berdampingan untuk menyembuhkan luka mereka. Para pendekar di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam akan sangat terkejut melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, Fan Tianzong dan Bai Tianzong adalah sekte yang memiliki dendam. Sangat tidak mungkin bagi putra suci dari kedua sekte untuk duduk bersama dengan begitu damai. Sekarang mereka tidak hanya duduk bersama, tetapi juga menyembuhkan luka mereka bahu-membahu, jelas memperlakukan satu sama lain sebagai pendekar yang dapat dipercaya. Merasakan seseorang mendekat, keduanya segera terbangun dari proses penyembuhan dan membuka mata mereka satu persatu. Ketika mereka melihat bahwa orang di depan mereka adalah Lin Baizi, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Saudara Lin, keduanya memanggil dengan lemah. Saudara Meng, Saudara Ni, apa yang terjadi? Lin Bai berjalan mendekat dan melihat luka serius pada mereka berdua, dan sedikit terkejut, mengapa kalian berdua terluka begitu parah? Mendengar ini, Meng Qingxian membuka matanya lebar-lebar karena marah, dan hendak berbicara ketika ia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya karena amarahnya. Biar ku beritahu. Nisang menenangkan Meng Qingxian, dan berkata kepada Lin Bai, kami telah menghadapi serangan dari prajurit dari wilayah utara. Wilayah utara. Mata Lin Bai berbinar-binar. Nisang perlahan menceritakan seluruh kisahnya, kami menerima kabar darimu bahwa kami datang ke lingkaran gunung berapi besar dari tempat lain, tetapi di perjalanan, kami bertemu dengan prajurit dari wilayah utara. Mereka melihat bahwa kami adalah prajurit dari wilayah timur, jadi mereka mulai menyerang tanpa berkata apa-apa. Saudara Meng dan murid-murid lainnya tentu saja tidak akan gentar, jadi kami melawan mereka. Tapi aku tidak menyangka kekuatan orang-orang barbar ini begitu tak terduga, dan aku dan saudara Meng menderita banyak sekali. Kami melihat bahwa kami tidak sebanding, jadi kami bergegas keluar dari masalah dan melarikan diri. Hanya aku dan saudara-saudara Meng yang tersisa, tetapi mereka sudah terbunuh. Ketika Nisang menyebutkan hal ini, kebencian muncul di wajahnya. Meng Qingxian telah menstabilkan napasnya, dan tepat ketika Nisang selesai berbicara, dia meraung marah, jika bukan karena jumlah dan kekuatan mereka yang besar, aku tidak akan takut pada mereka. Jika mereka berani bertarung sendirian, aku akan mengirim mereka ke neraka satu persatu. Meng Qingxian meraung beberapa kata, dan berkata kepada Lin Bai, mereka mengepung kita dengan lebih dari 30 orang, dan lebih dari selusin orang lainnya juga ikut mengepung. Tentu saja, kita tidak bisa menjadi lawan yang seimbang. Nisang tidak mempedulikan hal-hal itu, dunia perburuan adalah medan pertempuran terbuka, moralitas apa? Berapa banyak orang? Semua itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang menang. Setelah Nisang menunggu Meng Qingxian selesai berbicara, dia berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, para pendekar dari wilayah utara meminta kita untuk menyampaikan pesan kepada para pendekar dari wilayah timur. Lin Bai bertanya, apa yang mereka katakan?
Nisang berkata, mereka mengatakan, semua pendekar dari wilayah timur tidak boleh meninggalkan dunia perburuan hidup-hidup. Target mereka bukan hanya kau, tetapi juga kita, dan pendekar bela diri lainnya dari wilayah timur. Wajah Nisang menjadi serius. Perang telah dimulai. Nisang Yu berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Lin Bai tiba-tiba berdiri, menatap ke kejauhan, dengan kilatan tajam di antara alisnya, sembuhkan lukamu dulu, dan tunggu sampai semua orang datang. Aku memperkirakan orang lain akan datang ke sini dalam 2 hari ini, dan kita akan membuat rencana setelah putaran kita. Meng Qinxian dan Nisang setuju, lalu An Ansin memejamkan mata untuk menyembuhkan lukanya. Mereka masih khawatir sebelumnya, khawatir para prajurit wilayah utara akan memanfaatkan situasi untuk mengejar dan membunuh mereka, dan jumlah mereka tidak banyak. Jika mereka bertemu lagi dengan para prajurit wilayah utara, itu akan menjadi bencana. Dan sekarang Lin Bai telah tiba di gunung berapi besar itu, dengan Lin Bai duduk di sini, bahkan jika para prajurit dari wilayah utara datang, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mereka dapat sepenuhnya tenang dan menyembuhkan cedera mereka dengan tenang. Saat itu, sebuah teriakan terdengar dari luar gunung berapi raksasa. Markis Serigala ada di sini. Lin Bai mendengar suara itu, meskipun agak aneh, tetapi nada suaranya sangat cemas. Lin Bai segera menghindar, dan sosoknya muncul di udara. Dia membuka mata suranya dan melihat ke depan. Dia melihat 6 prajurit datang dengan tubuh mereka yang terluka parah. 2 saudara Yi. Di antara 6 orang ini, ada 2 yang sangat dikenal Lin Bai, yaitu Yi Song dan Yi Heze. Yi Song dan Yi Heze didukung oleh 2 prajurit di samping mereka. Mereka terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri diam dalam pertempuran. Lin Bai bergegas menemui mereka. Ketika Yi Heze dan Yi Song melihat Lin Bai, senyum pucat muncul di wajah mereka, saudara Lin. Lin Bai bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Yi Song berkata dengan marah, para binatang buas dari Sekte Pemurnian Jiwa Wilayah Utara memanfaatkan ketidaksiapan kita dan diam-diam menyerang kita. Yi Heze menghela napas pelan, dan berkata, mari kita ke lingkaran gunung berapi raksasa. Kakak Lu dan aku bertemu di gambar itu, jadi kita datang bersama. Tanpa diduga, tidak jauh dari gunung berapi raksasa itu, kita disergap oleh prajurit dari wilayah utara. Kita tersesat ke sana dan terluka parah akibat serangan mendadak mereka. Petik 2. Ini prajurit lain dari wilayah utara. Wajah Lin Bai menjadi serius, dan dia berkata, pergilah untuk menyembuhkan luka kalian dulu, dan kita akan membuat rencana setelah luka kalian membaik. Baik Yi Song maupun Yi Heze terluka parah, dan penyembuhan adalah hal terpenting saat ini. Lin Bai mengatur agar mereka pergi ke tempat Meng Qinxian dan Nisang berada untuk menyembuhkan luka mereka. Ketika Meng Qinxian dan Nisang melihat Yi Heze dan Yi Song datang dengan luka parah, wajah mereka langsung berseri-seri gembira. Melihat bahwa mereka juga menderita di tangan prajurit dari wilayah utara, Meng Qinxian merasa jauh lebih baik di hatinya. Setelah Meng Qinxian, Nisang, Yi Song, dan Yi Heze menyembuhkan luka mereka, Lin Bai melihat sekeliling ke arah murid-murid Sekte Fantian dan Sekte Baitian, dan berkata dengan suara dingin, hati-hati, dan beritahu aku jika ada masalah. Kelompok murid Sekte Fantian dan Sekte Baitian ini juga mengetahui hubungan antara Lin Bai dan putra suci Sekte mereka, dan wibawa serta reputasi yang ditunjukkan Lin Bai benar-benar meyakinkan mereka. Sekarang setelah Meng Qinxian dan Nisang menyembuhkan luka mereka lagi, Lin Bai datang untuk memberi perintah, dan mereka tidak menunjukkan ketidakpatuhan, jadi mereka segera setuju. Lin Bai datang ke kawah gunung berapi besar dan duduk, menunggu sekutu lainnya tiba. Chu Tinghan duduk di puncak gunung dengan cemberut, menatap ke kejauhan, dan ada kabut di matanya. Apa yang kau pikirkan? Lin Bai sangat penasaran. Chu Tinghan menjadi sangat penurut di sisi Lin Bai selama ini, dan jarang menunjukkan ekspresi serius seperti itu. Namun saat ini, sepertinya ada kabut di hatinya yang tak bisa dihilangkan, dan ekspresinya muram dan sulit dihilangkan. Aku memikirkan, adik-adikku. Chu Tinghan menghela napas pelan, ekspresinya sama sekali tidak lepas, meskipun aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan adik-adikku, mereka tetaplah saudara kandung. Apakah kau khawatir tentang keselamatan mereka? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Ya, Chu Tinghan mengangguk dan berkata, wilayah utara sudah mulai lebih dulu. Mereka jelas tahu kapan pembantaian Ban Yue akan dimulai, dan mereka jelas tahu kapan para prajurit dari wilayah timur akan berkumpul. Jadi sebelum kita berkumpul, mereka sudah mulai lebih dulu. Bab 6334. Wilayah utara sudah memulai lebih dulu. Chu Tinghan menatap Lin Bai dengan serius, orang-orang yang mereka targetkan bukan hanya kau, tetapi juga kesombongan seluruh wilayah timur.
Pada hari ulang tahun Kaisar Chu, perburuan di dunia perburuan, hampir semua putra surga yang sombong dari seluruh dunia iblis ada di sini, dan tentu saja wilayah timur termasuk di dalamnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan, bakat wilayah timur yang berpartisipasi dalam perburuan kali ini adalah eksistensi tingkat pilar wilayah timur di masa depan. Mereka semua adalah jenius yang dibina oleh keluarga besar dan sekte besar, dan orang-orang kuat yang dibina dengan menghabiskan sumber daya. Jika mereka semua mati, akan ada kekosongan besar di generasi muda wilayah timur, yang akan menyebabkan bakat di wilayah timur layu dan diabaikan. Petik 2. Bahkan dalam 10.000 tahun ke depan, para pendekar dari 3 wilayah lainnya akan mengalahkan para pemuda dan orang-orang kuat dari wilayah timur. Analisis Cutinghan juga masuk akal, tetapi Lin Bai berpikir bahwa wilayah utara seharusnya tidak begitu berani. Jika mereka membunuh semua kesombongan wilayah timur di dunia perburuan, mereka pasti akan menyinggung semua pendekar di wilayah timur dalam sekejap. Mungkinkah mereka sebodoh itu? Mengapa tidak? Cutinghan berkata dengan benar, wilayah utara siap berperang dengan wilayah timur. Mereka tahu betul bahwa begitu perang dimulai, semua pendekar di wilayah timur akan ikut serta dalam perang. Baik itu negara Chu dan Kie Shenzong, yang berbatasan dengan wilayah utara, atau Qitianzong dan Gunung Wansheng, yang tidak berbatasan dengan mereka, mereka tidak akan tinggal diam dan menyaksikan para pendekar wilayah utara menjarah wilayah timur. Lagi pula, 3 sekte utama di wilayah utara, Sekte Pemurnian Dewa, Sekte Pemurnian Jiwa, dan Sekte Pemurnian Mayat, semuanya dikenal di alam iblis sebagai kejam dan bengis, tanpa kemanusiaan. Jika negara Chu dan Kie Shenzong kehilangan wilayah mereka, Wan Shengshan dan Qitianzong tidak bisa mengharapkan para pendekar utara untuk hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Jadi begitu perang dimulai, Qitianzong dan Gunung Wansheng tidak ingin hanya berdiri dan menonton, para pendekar dari seluruh wilayah timur akan segera bergabung dalam pertempuran. Cutinghan menatap Lin Bai, karena kau telah mengambil inisiatif untuk menjadikan seluruh wilayah timur sebagai musuh, mengapa kau tidak membunuh semua Tianjiao di wilayah timur terlebih dahulu? Raut wajah Lin Bai tampak serius, ia menarik napas dalam-dalam, pipinya menggembung dot dan matanya dipenuhi ekspresi aneh, karena dia tahu bahwa Cutinghan benar. Aku ingin mencari adik laki-laki dan perempuanku. Melihat Lin Bai tidak menjawab, Cutinghan mengutarakan ide untuk pergi. Cederamu baru saja sembuh, dan para pendekar utara sudah lama berencana untuk menargetkan para pendekar timur. Jika kau pergi sekarang, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Tinggal di sini dulu. Setelah sekutuku tiba, kita akan pergi mencari Chu Tingsui dan Chu Zimo bersama-sama. Setelah kau menemukan mereka, belum terlambat bagimu untuk pergi. Lin Bai membujuk Cutinghan untuk tinggal. Cutinghan tertawa terbahak-bahak, hehe, lucu sekali, bukankah kau selalu ingin meninggalkanku di tengah jalan? Mengapa kau tiba-tiba menahanku? Bukankah seharusnya kau senang mendengar aku akan pergi? Lin Bai berkata tanpa ekspresi, aku ingin kau pergi karena aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Bukan itu yang ingin kutemukan, melainkan untuk mengetahui hal-hal itu. Sekarang aku membiarkanmu tinggal karena para prajurit dari utara. Terlalu berbahaya bagimu untuk sendirian. Jika kau mati, akan sulit bagi Liang Wangfu untuk menjelaskan. Cutinghan tersenyum tipis. Zona vulkanik sangat panas. Bahkan angin yang bertiup pun sangat panas. Di sekitar gunung berapi besar itu, semakin banyak prajurit dari wilayah timur berkumpul. Beberapa di antaranya adalah sekutu Lin Bai, dan beberapa adalah prajurit wilayah timur yang terluka parah dan sangat membutuhkan tempat untuk menyembuhkan luka mereka. Melihat Lin Bai menjaga tempat ini, mereka memilih untuk tinggal. Seiring waktu berlalu, semakin banyak prajurit di sekitar gunung berapi besar itu menjadi semakin ganas. 3 jam kemudian, sebuah perahu hitam usang yang tak tertandingi bergoyang-goyang melintasi langit dan terbang ke kedalaman area vulkanik, hingga perlahan melambat ketika melihat gunung berapi besar itu. Itu adalah harta karun. Lin Bai melihat perahu hitam itu dari kejauhan, dan segera mengenalinya sebagai harta karun Qian Hen. Sepertinya Qian Hen juga diserang oleh prajurit dari wilayah utara. Cutinghan memandang perahu berselubung hitam itu dan berkata dengan suara rendah. Lin Bai mengamati lebih dekat, dan melihat bahwa perahu berselubung hitam itu penuh dengan bekas luka, yang bukan disebabkan oleh spesies alien, melainkan oleh para pendekar. Sebagian besar spesies alien di dunia perburuan berukuran besar dan memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Setiap gerakan dan setiap gaya serangan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, seperti perahu berselubung hitam dengan bekas luka, jika terkena pukulan, pasti akan hancur. Tetapi sebagian besar bekas luka di perahu Wupeng hari ini adalah bekas kepalan tangan,
bekas telapak tangan, bekas pedang, bekas pisau, dan lain-lain. Tidak sulit untuk melihat bahwa itu dilakukan oleh para pendekar. Lin Bai dan Chu Tinghan terbang menghampiri mereka, hanya untuk melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di haluan perahu yang tertutup kain hitam. Pria itu adalah Qian Hen, kulitnya agak pucat, wajahnya tampak lelah, dan dia tersenyum ketika melihat Lin Bai lagi. Wanita di sebelahnya adalah Santa dari Sekte Danxia, Aa Sui Mo Dan. Dibandingkan dengan Qian Hen, pakaian Sui Mo Dan bersih dan rapi, wajahnya merona, dan dia tampak bersemangat, dia sepertinya tidak terluka, dan semangatnya sangat tinggi. Saudara Qian, Nona Sui. Lin Bai melangkah maju untuk menyapa, matanya tertuju pada Qian Hen, mengapa saudara Qian begitu malu? Qian Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan begitu, aku dikejar dan digigit anjing gila sepanjang jalan. Lin Bai mengerutkan kening, sedikit bingung. Sui Mo Dan berkata dengan bersemangat, kami telah dikejar dan dibunuh oleh prajurit dari wilayah utara di sepanjang jalan. Untungnya, perahu saudara Qian melaju cukup cepat, kalau tidak kami pasti akan tertangkap oleh mereka. Lin Bai memandang Sui Mo Dan sepertinya tidak terluka. Sui Mo Dan berkata tanpa berlinang air mata, perahu kakak Qian memiliki lingkaran pertahanan, dan semua serangan mereka mengenai lingkaran pertahanan itu. Yang terluka adalah kakak Qian, jadi aku tentu saja baik-baik saja. Tapi, Sui Mo Dan mengeluh kepada Qian Hen, kakak Qian, kau seharusnya membiarkan aku turun dan memberi mereka pelajaran, mereka terlalu merajalela. Qian Hen menggelengkan kepalanya dan menghela napas pahit, dikejar dan dibunuh di sepanjang jalan, Sui Mo Dan ingin keluar dan melawan mereka, tetapi dihentikan oleh Qian Hen. Qian Hen berkata, jumlah orang yang mengejar dan membunuh kita sangat besar, dan terus meningkat. Jika kita turun untuk menghadapi musuh, kita mungkin bisa membunuh sekelompok musuh, tetapi lebih banyak musuh akan terus datang. Dia berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh, kakak Lin, tampaknya para prajurit di wilayah utara telah bergerak lebih cepat dari jadwal pembantaian setengah bulan yang kita perkirakan. Sebelum kita sempat bertempur, mereka sudah memimpin. Jika aku tidak salah, putra suci wilayah timur sudah mulai berjatuhan. Apakah ada pendekar tingkat anak suci yang gugur? Berita di dunia perburuan tidak beredar, dan Lin Bai belum pernah mendengar berita tentang gugurnya putra suci. Tetapi karena Qian Hen berspekulasi seperti ini, mungkin beberapa putra suci sudah mulai gugur. Jangan bicarakan ini, kakak Qian terluka, mari kita pergi dan mengobatinya dulu. Lin Bai membawa Qian Hen dan Sui Mo Dan ke bawah, dan berkata, Ni Sang, Meng Qinxian, Yi Heze, dan Yi Song semuanya telah tiba, tetapi mereka juga terluka dan sedang dalam masa pemulihan. Bab 6335. Lin Bai membawa Qian Hen dan Sui Mo Dan di depan Meng Qinxian dan yang lainnya, dan begitu dia membuka matanya, dia melihat Qian Hen tampak berantakan, dan langsung tertawa. Yi Song menjadi pucat, menutup mulutnya dan tersenyum, saudara Qian, ini mungkin saat paling memalukan dalam hidupmu, kan? Jangan sebutkan itu. Qian Hen tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya sambil melambaikan tangannya, aku tahu dunia perburuan sangat berbahaya kali ini, jadi aku tidak akan ikut. Meng Qinxian bertanya dengan marah, saudara Qian, apakah kau juga terluka oleh prajurit dari wilayah utara? Qian Hen mengangguk untuk menjawab. Meng Qinxian menggertakkan giginya dan berkata, sialan. Para barbar dari wilayah utara ini, ketika luka kita sembuh, kita harus membuat mereka membayar harganya. Meng Qinxian sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Nisang lebih tenang, menyuruh Meng Qinxian untuk tidak marah, dan berkata dingin, luka kita saat ini sangat serius, dan hampir tidak mungkin untuk pulih dalam waktu singkat. Bahkan dengan berkat obat mujarab, itu hanya bisa memulihkan sebagian besar kekuatanku. Dengan kekuatan kita saat ini, mustahil untuk menjadi lawan di wilayah utara. Nisang juga menyimpan rasa kesal di dalam hatinya, tetapi dia lebih rasional dan menganalisis situasi mereka saat ini. Para pendekar dari wilayah utara melakukan serangan mendadak dan mengejutkan para Tianjiao dari wilayah timur. Meskipun semua Tianjiao memiliki harta penyelamat nyawa di tangan mereka, itu juga melukai vitalitas mereka secara serius dan sangat mengurangi kekuatan mereka. Pada saat mereka sepenuhnya pulih untuk membalas dendam, dunia perburuan sudah berakhir. Dan selama periode waktu ini, para pendekar dari wilayah utara masih mengejar dan menyerang dengan ganas, dan wilayah timur tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan para pendekar dari wilayah utara. Singkatnya, wilayah utara tiba-tiba bertindak lebih dulu, dan serangan pertama adalah yang terkuat, dan mereka telah mengambil inisiatif dan keuntungan.
Yi Heze juga setuju dengan kata-kata Nisang, saudara Ni benar, setidaknya akan membutuhkan 2 atau 3 bulan bagi luka kita untuk pulih dan kekuatan kita kembali ke puncaknya. Dan selama periode waktu ini, kekuatan kita telah melemah, yang benar-benar merupakan peluang bagi wilayah utara. Nisang dan Yi Heze relatif tenang, dan mereka tidak diliputi amarah, tetapi menganalisis situasi saat ini, yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat ini, Sui Mo dan mengerutkan kening, dan bertanya dengan ekspresi bingung, bukankah ini hanya luka kecil? Akan sembuh dalam 1 atau 2 hari. Mata Nisang berbinar, dan dia menatap Sui Mo dan, Nona Sui, bisakah Anda menyembuhkan luka kami dalam waktu singkat? Sui Modan mengeluarkan mangkuk giok dari tas penyimpanannya, memisahkan pergelangan tangannya, dan tetesan darah merah mengalir keluar dan berkumpul di dalam mangkuk. Ini, minumlah. Pil tinta air mengisi mangkuk dengan darah dan menyerahkannya kepada Nisang. Setelah meminumnya, lukamu akan sembuh dalam 1 atau 2 hari. Ini ya. Nisang, Yi Heze, Yi Song, dan Meng Qinxian semuanya tercengang. Bahkan Lin Bai dan Chu Tinghan pun terkejut dengan tindakan Sui Modan. Untuk apa ini? Membiarkan mereka meminum darah dari pil tinta air Sui. Ketika semua orang terkejut, hanya Qian Hen yang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas tahu tujuan dari darah pil tinta air itu. Nona Sui, apakah Anda bercanda? Nisang berkata dengan tidak percaya. Aku tidak bercanda, Sui Modan berkata dengan serius. Para tetua di sekte mengatakan bahwa meminum darahku dapat menyembuhkan luka. Ini, Nisang Yi, Heze, dan yang lainnya masih sangat terkejut. Tunjukkan padaku. Lin Bai mengambil mangkuk giok dari tangan Sui Modan, melihat darah merah di dalamnya, dan buah dao penelan langit di tubuhnya merasakan kerinduan yang kuat. Saat pil tinta menembus pergelangan tangannya, buah dao penelan langit di tubuh Lin Bai mulai bekerja tanpa terkendali, dan jejak kekuatan penelanan akan menyebar, memurnikan semua darah di dalam mangkuk giok. Untungnya, Lin Bai menekannya tepat waktu, sehingga kekuatan penelanan mereda. Lin Bai juga penasaran, apa sebenarnya darah dari tinta dan pil tinta itu, yang akan membuat Tuntian Dao Guo sangat bersemangat. Lin Bai mengambil mangkuk giok dan menatap darah di dalamnya, yang sama sekali berbeda dari darah prajurit biasa lainnya. Darah prajurit lain akan mengeras dan berubah menjadi hitam dalam waktu singkat jika meninggalkan tubuh, tetapi darah di dalam mangkuk giok ini berwarna merah terang, memancarkan aura yang kuat, seperti darah Dewa Peri. Ini, Lin Bai menyipitkan matanya, dan merasa bahwa darah itu mengandung kekuatan obat yang kuat, seolah-olah dapat menghidupkan kembali dunia yang mati. Kekuatan obat, obat, obat. Bagaimana mungkin darah para pendekar memiliki kekuatan ramuan? Lin Bai menatap Sui Mo dan dengan terkejut. Saudara Lin, apakah kau melihat petunjuk apapun? Nisang bertanya dengan penasaran. Mungkin ini akan berguna. Lin Bai mengembalikan mangkuk giok itu kepada Sui Mo dan berkata, karena ini adalah kebaikan dari gadis Sui Mo dan, kau bisa mencobanya, mungkin akan memiliki efek ajaib. Mendengar perkataan Lin Bai, Nisang dan yang lainnya dengan ragu-ragu membawa mangkuk giok itu. Mereka ingin menyesapnya beberapa kali, tetapi mereka tidak tahan. Kalian mau meminumnya. Kembalikan padaku jika kalian tidak mau meminumnya. Kata Sui Modan dengan tidak puas ketika melihat beberapa orang ragu-ragu, tahukah kalian berapa banyak patriark di sekteku yang memohon setetes darah dariku? Aku tidak mau, kali ini aku memberikannya kepada kalian secara cuma-cuma. Kita punya mangkuk, dan kalian masih saja menolak. Sui Modan sedikit marah. Ketika Nisang, Yi Heze, dan yang lainnya melihat Sui Modan marah, mereka tidak hanya terlihat lesu, tetapi juga seperti boneka porselen, sangat imut. Oh, milik ibu mertuamu, aku akan meminumnya dulu. Meng Qinxian merebut mangkuk giok dari tangan Nisang, membawanya ke mulutnya, dan menyesapnya. Setelah selesai minum, Meng Qinxian mengecap mulutnya dengan ekspresi yang masih belum puas. Qian Hen bertanya sambil tersenyum, Saudara Meng, baunya seperti apa? Manis. Pria kasar Meng Qinxian membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan terkejut, tidak ada bau darah, tetapi malah rasa manis setelahnya. Dan aku merasa tubuhku penuh vitalitas, dan tulang meridian yang terluka juga cepat diperbaiki oleh semacam kekuatan. Meng Qinxian buru-buru menyerahkan mangkuk giok itu kepada Nisang, duduk bersila, dan mengalirkan kekuatan kultivasinya, menyebarkan kekuatan penyembuhan di tubuhnya ke anggota tubuh dan tulangnya. Wajahnya kembali merona sedikit demi sedikit, lukanya cepat membaik, dan kekuatannya segera pulih. Seperti mata air di pohon yang mati. Melihat perubahan pada tubuh Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, dan yang lainnya juga takjub, benarkah begitu ajaib?
Nisang juga menyesapnya, seperti yang dikatakan Meng Qinxian, tidak ada bau darah, tetapi rasa manis seperti air mata air pegunungan. Setelah meminumnya, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, seperti obat ajaib. Yi Heze dan Yi Song terdiam sejenak, lalu masing-masing meminum sedikit darah yang tersisa di mangkuk giok, dan mulai duduk bersila untuk menyembuhkan luka mereka. Keempatnya kembali memasuki tahap penyembuhan, sementara Lin Bai dan Qian Hen berjalan mendaki gunung berapi besar berdampingan, menunggu yang lain datang. Kakak Qian, bukankah kau butuh penyembuhan? Tanya Lin Bai penasaran ketika melihat Qian Hen juga terluka. Ini hanya luka kecil, kau tidak membutuhkan darah berharga Nona Sui. Qian Hen menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Nona Sui, Lin Bai ragu untuk berbicara, melihat Qian Hen, dia jelas menduga bahwa Qian Hen mengetahui beberapa rahasia. Jangan terlalu banyak bertanya. Qian Hen menyela Lin Bai dan berkata, setiap sekte memiliki rahasianya sendiri, dan setiap pendekar memiliki rahasianya sendiri. Sekte Danxia memiliki rahasia Sekte Danxia, A dan Sekte Tianshui memiliki rahasia Sekte Tianshui. Gadis air memiliki rahasia gadis air, dan Meng Qinxian memiliki rahasia Meng Qinxian. Saudara Lin, misalnya, apakah Anda masih memiliki sedikit rahasia? Qian Hen menatap Lin Bai sambil tersenyum, dan Lin Bai menatapnya, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya, memalingkan kepalanya, dan melihat ke tempat lain. Dia tidak berani menatap Qian Hen lagi, mata Qian Hen sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, yang dapat sepenuhnya menembus Lin Bai. Dia sepertinya mengetahui semua rahasia Lin Bai.